bagaimana pentingnya mengolah hati itu. Karena saya pernah dengar bahwa ya ini kata-kata gitu yang saya pernah dengar itu bahwa hati itu punya akalnya sendiri, tapi akal itu tidak punya hati. Nah, ini bisa direspon nanti. Dari yang saya tahu seperti itu. Analoginya adalah ketika seseorang eh, ada misalkan ada seseorang yang maling gitu, ada yang mencuri. Yang mencuri ini sudah tua, baya gitu. Nah itu eh, kalau kita melihat dari akal, yang namanya tua itu dalam sistematika hukum tetap salah. Bagaimanapun dia tetap salah. Tapi kalau kita melihat dengan hati kita, apa kita tega? Nah, yang ingin saya tanyakan seperti itu. Bagaimana kapasitas atau korelasi dari manusia untuk memanajemen antara akal dan hati atau rasa itu? Mungkin cekap semanten. Kita selalu ngomong tentang hati. Tapi Anda apa bisa membedakan antara hati dan emosi? Itu tidak mudah loh. Karena semua emosi itu juga akal sebenarnya yang kerja. Cuma kita nggak paham prosesnya segitu banyak aja. Terbau lewat bau langsung ingatan datang tiba-tiba sedih. Gitu. Masa lalu, tahu ngono. Jadi gini, semua orang ngomong ilmu rasa tentang hati dan seterusnya, tapi itu saya katakan sekali lagi, itu tidak mudah. Tidak mudah. Gini, teori saya ya, ojo disalahke wong liya. Aku entuke saka quantum entanglement iki. Kowe mau bengoke seru-seru banget ya kowe. Waras loh. Untuk akal bisa bekerja, itu harus ada dasar yang namanya memori, ingatan. Kalau nggak ada ingatan, kamu nggak akan ada yang dipikir, betul nggak? Tapi ada sebuah kesadaran yang bekerja tanpa ingatan. Kalau bahasa Jawa, kalau kuno Jawa ada yang disebut sebagai buddhi, ada ahankara, ada manas, ada citta. Angel lagi. Sulit, nggak apa-apa, saya jelasin lebih itu. Buddhi itu yang disebut sebagai akal. Ahankara itu diri. Akal itu selalu membela diri, nggak mau disalahin. Dan semua diri dan akal ini selalu bersandar pada manas. Manas itu yang namanya ingatan. Badanmu ini ingatan. Ingatan itu ada 8 jenis, ada 8 tingkat. Ingatan dari bayi di kepala. Ingatan dari Adam di badanmu. Badanmu ingat hidungnya kakekmu, tapi kamu nggak ingat. Ada di badanmu ini sejak Nabi Adam ada ingatan evolusi, ada ingatan karmik, ada ingatan elemental, ada ingatan atomik. Bahkan sejak terciptanya jagat raya ada di badanmu dan ada ingatannya. Cuman bukan yang bisa diakses oleh ingatan paling rendah yang namanya akal. Ada lagi, tadi kan saya ngomong, ada buddhi, ada ahankara. Ahankara murka, biasanya makanya ahankara murka. Ahankara kan diri. Ahankara ada manas, ada ingatan, di bawahnya lagi ada yang namanya citta. Citta ini adalah kesadaran yang tanpa ingatan, yang tidak butuh waktu, yang tidak butuh dia tidak butuh rentang waktu. Dia pada kesejatian itu sendiri. Kita selalu ngajak anak, cita-citanya apa? Tapi kita nggak pernah tahu arti kata dari citta. Citta itu kesadaran murni tanpa ingatan. Hati itu adalah citta yang berbicara. Tapi karena dia tanpa ingatan, dia nggak pakai bahasa manusia. Dia nggak pakai bahasa yang kita kenal. Nah, untuk mendeteksi hati aja nggak mudah. Jadi ketika ngomong kita hati dan akal membedakan, saya biasanya menolak. Ojo to ngomong rono, ora gampang loh. Kenapa? Karena kita ini bayangkan kita ini seperti danau. Kalau danau airnya bergolak, setetes air nggak akan ketahuan. Tapi kalau danaunya tenang, setetes air akan ketahuan di mana. Apakah anda sudah setenang danau untuk bisa merasakan tetesan air dari citta? Nah, kapan-kapan aku nggak beto rekod ya. Nggak jelas kayak gitu. Tapi paham maksud saya ya. Nggak apa-apa kita punya horizon ke sana.
Aku pengen ngerti hati itu seperti apa. Kadang-kadang dia muncul, justru ketika dia muncul ketika kamu tidak mengira. Ketika akalnya lagi rehat sejenak. Akal tuh paling susah loh rehat itu. Ada yang namanya monkey brain, otak monyet yang selalu nggak bisa kamu kontrol. Jangan mikir gajah ya. Keluar nggak di kepalamu gajah? Saya bilang jangan mikir gajah. Itu nggak bisa dikontrol otak itu memang setengah mati kontrolnya. Yang bisa kita lakukan adalah ngerem. Pikiran buruk keluar, tidak dilakukan. Ada pikiran gini keluar, nggak bisa dilakukan karena kamu tidak bisa mengontrol apa yang keluar sebenarnya. Kapan-kapan tak ceritain tentang penelitian Benjamin Libet dan seterusnya. Bagaimana sebenarnya yang keluar dari kepala itu keluar-keluar sendiri. Itu ada hubungannya sama hati yang bersentuhan sama cita. Nah kita kalau belum bisa mendiamkan, ngapa sih wiritan? Itu kan kenapa harus dihitung wiritan? Karena otak monyetnya biar ribut, biar apa namanya ngurusin hitungan 1, 2, 3, 4. Nek kowe ra nggo hitungan mesti utangnya kayak sing kae kok piye karo cangkem ngene ning utange ning apa uteke ning ngendi-ngendi. Pernah enggak ketika sholat malah membayangkan apa gitu? Karena otaknya, monyetnya tidak dipegangin. Salah satu, ini tadi di nganu ya, di streaming ya. Wah anak di streaming kok aku ngomong malah disalah-salah kayak gitu. Oke, intinya itu aja ya tapi ya. Hati itu raja, otak itu budak. Kita sekarang salahnya membalik bahwa otak itu seperti raja. Problemnya adalah karena kita tidak mengenal raja, kenalnya sama budak. Karena tidak mudah mengenal raja. Tapi kalau kamu mudah kenal raja, dunia terbuka. Gampangnya gitulah. Cita, sebuah kesadaran timeless, tanpa waktu. Dia tersentuh sama yang abadi. Kesadaran ini satu, wah gue malah suwe-suwe tadi tasawuf ini. Intinya gitu ya.